Semoga semuanya dalam keadaan baik ya dan penuh semangat, ibu-ibu, bapak-bapak. Udah sarapan semuanya? Belum? Belum ya? Nah, habis ini ntar sarapan karena di belakang nanti di belakang masjid ada bazar ya makanan bapak-bapak, ibu-ibu ya bisa langsung ke sana setelah kajian ini. Silakan. Tapi nanti ya setelah selesai kajian. Ya alhamdulillah herbil alamin segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di kajian hari ini. Kita bisa berkumpul di sini di hari ini di pagi hari Sabtu untuk membahas tema yang super spesial yaitu hikmah Ramadan. Bulan yang pastinya penuh berkah ya dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita semua memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Nah, sebagai moderator hari ini saya izin memperkenalkan diri ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nama saya Sigit Wardana. Insya Allah saya senang banget, bersyukur banget bisa memandu diskusi kita hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tadi soal tema hikmah Ramadan. Kebetulan kan mungkin sekitar 2 bulan lagi ya kita memasuki, nggak sampai 2 bulan malah mungkin insya Allah ya kita akan memasuki bulan berkah, bulan suci Ramadan. Nah jadi hari ini kita akan membahas soal hikmah di bulan Ramadan dan alhamdulillah hari ini kita punya tamu istimewa nih sebagai narasumber. Ada Ko Denis Lim yang sudah hadir alhamdulillah. Beliau seorang ulama muda yang mempunyai perjalanan spiritual yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaden Muslim. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah masih diizinkan sehat, mohon doanya Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah kita semua bisa belajar banyak dari pengalaman beliau selama bulan Ramadan. Jadi kayaknya langsung aja ya kalau ini sih langsung aja. Monggo. Kita mulai kajian hari ini, waktu dan tempat kami persilakan, Ko Denis. Sebentar. Oke. Kedengeran jelas suaranya? Yuk kita buka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala pujanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji di sini bareng ayah, ibu, bapak, ibu yang dirahmati Allah di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik. Insya Allah bersama orang-orang baik juga. Semoga jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnahnya insya Allah. Salam tazim kami kepada seluruh jemaah yang hadir, para asatiz, alim ulama, tokoh masyarakat, dan semua yang rela hadir di tempat ini. Ada yang terpaksa nggak Bu datangnya Bu? Enggak? Berarti tidak hanya fisiknya yang sehat, imannya juga sehat ya. Karena imannya sudah sehat, kita tutup kajian ini. Subhanakallahumma. Biasa ibu-ibu. Ya. Ibu sehat semua ya? Cicilan sehat, cicilan. Insya Allah ya, tenang, Allah maha kaya ya. Salah satu ciri orang beriman,
wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi dia nggak takut, nggak khawatir. Karena ya dengan iman dia tahu dia nggak pernah rugi. Dengan ngaji punya ilmu dia jadi tahu setiap ada terjadi apa-apa harus ngapain. Ya. Dan dia juga yakin Allah nggak mungkin jahat. Kan sebetulnya sedih tergantung sudut pandang ya. Contoh. Kemarin ada pernah bapak-bapak bilang, kok 2023 bagi saya tahun yang sial. Saya tanya emang kenapa Pak? Habis saya diturunin dari jabatan saya. Saya bilang, perasaan Bapak naik jabatan di tahun itu 3 kali, turun cuma 1 kali. Kok ngambek? Di luar sana ada yang gak pernah ngejabat sama sekali, gak sedih itu. Jangankan direktur kayak Bapak, dia menjabat ketua grup WA aja gak pernah. Padahal kan jadi ketua grup WA itu gampang. Ibu tinggal bikin grup sendiri sama anak-anak udah jadi ketua ya. Itu pun gak pernah tapi dia gak sedih. Ya sudah karena sudut pandangnya aja ya. Jadi pengen bahagianya di Allah atau bahagianya di yang aku suka. Kalau bahagianya masih selalu di yang aku suka terus, gampang ngambek. Udah punya ini, pengen yang ono. Punya gelang emas 5, ketemu sama yang punya toko emas 5. Udah punya toko emas 5, ketemu sama yang punya tambang emas 5. Gak ada habisnya ya. Bukan gak boleh punya. Tapi kalau meletakkan bahagianya di situ kan capek sekali. Ya gitulah mulut orang. Rasulullah mulia aja masih ada yang ngehina ya. Terus kita melakukan apapun biar orang muji, ya gimana? Pengen setiap kali foto tahan nafas kan capek sekali ya. Maaf kalau kesinggung ya Bu ya. Berhasil kelihatan langsing wajahnya biru, ya kurang oksigen. Ya. Capek tidak Bu? Ya udahlah, ngejar apa lagi. Survei sederhana dulu ya. Apa kita semua punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? Iya dong, punya ingin kita selamat, ingin kita bahagia. Yang ketiga, jujur dari lahir sampai hari ini, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? 4, udah banyakkan ngejar yang kita suka, sebagian pun bahkan udah terkabul, kok masih ngambek melulu? Ya, sulit bahagia, ngambekin apa? Kadang ada yang ngambeknya istiqomah banget. Ya. Bangun tidur ngambek. Badan saya tuh remuk. Bohong. Coba badan remuk betulan. Gimana caranya bangun? Yang ada biye kayak ubur-ubur ya. Keluar kamar sarapan. Bi, ada sarapan apa Bi? Ada nasi kuning Bu. Nasi kuning yang di depan. Ih, pucat kuningnya. Ngambek. Tapi pelan-pelan dicemilin abis. Berangkat, beraktivitas, entah arisan, entah kerja, macet. Parah banget sih ini Jakarta macetnya. Di luar negeri gak ada nih macet kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Nah, bunyi apa itu cenat-cenat? Ini bom ya? Ya bukan, masa ya? Ya, apa ya itu ya? Itu ya? Aduh, tuning kayak orang nyolokin flash disk nggak jadi. Ya. Ya. Ya kayak gitulah ya. Ada yang kerja di kantornya juga ngambek. Kalian bisa diem nggak sih? Kepala saya tuh pecah tahu nggak? Bohong lagi. Coba kepala pecah betulan di kantor kan repot darahnya di mana-mana harus dipel ya. Jadi namanya ibu ambek sejati. Ngambek melulu ya. Tenang aja. Apalagi udah mau deket bulan Ramadan. Sekarang sudah bulan ke-7 ini bulan Rajab. Habis ini Sya'ban, terus udah gitu, udah bulan ke-9 Ramadan. Bulan dimana penuh ampunan, sampai ini ibu mungkin udah pernah dengar ya, tapi kita murojaah. Riwayat dari Tolhah bin Ubaidillah yang menceritakan ada 2 sahabat yang masuk Islamnya bareng. Amalannya sama berdua-duanya ini. Ada yang ikut jihad, sholatnya segitu juga, baca Qur'annya segitu juga, standar sama, dua-duanya setara.
Cuman yang berbeda meninggalnya. Yang satu di medan perang, syahid dengan luka membela agama Allah. Yang satu lagi hidup 1 tahun lebih lama, meninggalnya di kasur hangatnya. Lagi bobo. Ya. Terus Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi ini mimpi sedang berada di depan pintu surga. Terus dipanggilin lah satu-satu yang masuk surga duluan. Kok yang dipanggil duluan yang meninggalnya bobo? Karena beliau heran lah, harusnya kan yang baru abis itu ya masuk surga juga kawan yang syahid. Cuman kok keduluan gitu. Sedangkan kan kita taunya, wah kalau udah syahid, husnul khotimah, wah udah happy ending itu mah. Udah luar biasa pasti. Loh kok kesusul? Maka bangun, mencari Rasul, berjumpa, ketemu, baru ditanya. Kenapa begitu ya? Ya Rasul ngejawab, bukankah engkau tahu bahwa sahabat yang satu itu dia hidup 1 tahun lebih lama, maka dia sempat bertemu bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Ya. Jadi yang satu lagi karena masuk Islam jihad duluan terus meninggal, belum sempat ketemu Ramadan. Yang satu hidup 1 tahun lebih lama, jadi sempat ketemu bulan Ramadan, kesusul. Ya. Nah ini bunda, bapak insya Allah udah Ramadan berapa kali? Ya sesuai umur ya. Tapi kan kalau misalkan dari mulai akil baliknya ya beda-beda. Ada yang akil baliknya SMP, ada yang kelas 6 SD. Ya. Itu pun ada yang proses latihan dulu, ada yang pas SMP setengah hari dulu. Ada yang langsung. Ya. Ada yang dari SD udah langsung dari subuh sampai maghrib. Ya sudahlah, ini jangan disia-siakan. Bahkan pernah ada yang bertanya, orang tobat hijrah gitu. Saya diampuni enggak ya? Kira-kira layak enggak ya doa saya diterima, tobat saya diterima, dosa saya diampuni. Nah tapi nanyanya bulan Ramadan. Guru kami jawab waktu itu, pasti. Oh, pastinya dari mana? Karena kau sampai di bulan Ramadan, kalau Allah enggak pengen ngampunin kamu, matiin kamu lagi maksiat juga bisa. Kenapa ini disampaikan di bulan Ramadan? Kamu mau datang ke masjid lagi, ngaji lagi, nanya lagi. Coba kalau ya izin ya, di luar sana ada nggak yang detik ini lagi maksiat? Ada yang detik ini juga lagi bermaksiat? Ada. Tapi dia aja masih dapat rezeki nggak di sana di luar? Dapat. Dari siapa rezekinya? Masa ibu yang udah nurut malah jadi pelit, Allahnya nggak mau ngampunin, nggak mau ngasih nikmat? Nggak masuk akal. Ya, manusia dibaikin aja bisa lembut. Bahkan pernah ngelihat ada singa kan termasuk hewan buas, tapi karena dari lahir kecil dilawat sama yang ngurus di kayak taman safari gitu selama 6 tahun sampai dia gede, terus nggak ketemu, setelah sekian lama ketemu lagi, ingat tuh singanya tuh meluk, pernah dikasih lihat videonya, singa eta teh ya. Ya kalau misalnya ada manusia bisa nikam, nah itu dia ya. Kalau bahasa ini teh kacang lupa kulitnya katanya. Ya, sudahlah. Maka bismillah. Persiapan. Memang biasanya ibarat gini ya, suka ada yang ngasih analogi. Kalau ada mau Piala Dunia, Ibu tahu Bu main bola Bu ya? Kan sebetulnya cuma sebulan ya. Cuman sebulan. Cuman kan itu latihannya Bu. Wah, itu bisa bahkan dari setahun sebelumnya. Persiapan. Makanya kenapa Nabi juga menganjurkan untuk perbanyak amal soleh, ya banyak puasa juga di bulan Rajab, atau juga di bulan Sya'ban. Di riwayat yang lain bahkan disebutkan bulan di mana selain bulan Ramadan di mana Rasul paling banyak puasa di bulan Sya'ban, ya supaya siap. Karena nanti akhirnya 11 bulan gak pernah puasa sunnah, tahu-tahu Ramadan puasa, Masya Allah. Gak pernah bangun tahajud, tahu-tahu ini harus bangun sahur, itu mengunyahnya sambil merem Bu nanti. Pas lagi sahur tuh. Akhirnya pun jadi ya kurang produktif karena ngerasa kurang tidur, bangun jadi habis subuh tidur lagi. Bahkan ada yang habis sahur tidur lagi. Jadi subuhnya jam 9 sekalian duha. Ini juga jangan ya. Ya kurang produktif lah ya. Senang kudu senang. Bahkan guru kami ingetin kalau pengen salah satu cara kita ngecek iman, lihat kita ketemu Ramadan itu gimana, seneng atau malah aduh kudu lapar nih, aduh kudu harus bangun tengah malam nih, aduh apalagi mohon maaf ya misalkan ngerokok, jadi nggak bisa ngerokok siang-siang, jadi nggak bisa minum es teh siang-siang seger-seger ya, enggak ada.
Bahkan kita ngomongin lapar aja ya. Ada contoh ya, kitab Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Itu ada membahas hadis-hadis tentang lapar. Salah satu hadis yang dibahas adalah menceritakan ada orang lagi sholat, Pak, pingsan. Dikiranya sakit atau gila atau gimana. Begitu bangun ditanya, kenapa? Saya lapar. Apa komentar Nabi ngelihat orang lagi sholat, pingsan saking laparnya? Al-Qamaqal, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau orang itu tahu surga senikmat apa yang menantinya, karena dia menahan laparnya, niscaya dia ingin lebih lapar lagi daripada itu. Gak sia-sia, gak ada yang sia-sia. Jadi kalau misalnya ada yang mikir suka nolongin orang, terus malah gak diterima kasih, tidak dibalas budi, terus atau malah ada orang lain yang gak kerja malah dapat ganjarannya, dapat bonusnya. Kan yang lebih laku, lebih mahal dari itu semua, pahala di sisi Allah ya, gak ada yang sia-sia. Ya. Guru PAUD 30 tahun ngajar, gak ada satupun muridnya yang viral, yang jadi artis. Tapi niatnya lillahi ta'ala, caranya benar, tetap jadi pahala gak 30 tahun ngajar? Tetap, meninggal gak akan ditanya, berapa murid kamu yang viral? Enggak, ya. Makasih Ustaz, alhamdulillah. Seperti itu. Daripada misalkan baru setahun ngajar, muridnya pada jadi artis, terus jadi sombong, udah gitu ngarep transferan lagi dari murid-muridnya. Ya, nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Jadi sesuatu baru jadi baik itu cuma satu standarnya, yaitu bikin kita tambah dekat sama Allah. Teman-teman mana yang paling baik? Apakah yang paling sering traktir? Enggak, yang bikin kita banyak ingat Allah aja. Ya. Pengajian ini yang mana yang paling baik? Yang beres dari sini, ibu tambah dekat sama Allah. Jadi nggak cuma sekedar, oh saya apal, udah tahu semualah itu yang dibahas di kajian itu. Tapi pulang-pulang tidak tambah banyak sujudnya, ya udah gagal berarti ya. Yang berhasil dari sini pulang, yang tambah dekat sama Allah aja. Ya. Karena kadang bicara ilmu mah gampang dicari, Bu. Ibu udah punya internet, punya handphone. Tapi kan diamalin atau enggaknya ini beda ya. Kerjaan mana yang paling baik? Bukan yang paling gede gajinya sama fasilitasnya. Tapi yang semenjak kerja di situ tambah banyak sujudnya, bismillah. Ya kan kayak gitu enak kan jadinya. Jadi kok berarti kalau motor hilang bisa jadi kebaikan. Kalau setelah motor hilang ibu jadi lebih rajin ke masjid, ya udah ya. Bapak-bapak sih terutama ya. Ibu-ibu tidak wajib ke masjid karena sholatnya di rumah. Ya. Kok aku diselingkuhin sama suami, masa jadi kebaikan? Kalau setelah diselingkuhi ibu gak pernah tahajud jadi gak pernah bolong, mulai berhijab di luar sana misalkan mulai syar'i, mulai baca Quran, sampai lancar, bahkan sampai menghafal dan sekarang mengajarkannya. Bisa jadi surganya lebih terjamin daripada yang suaminya setia, tapi bikin jadi istrinya lalai. Suami saya udah baik ini, ya, udah baik kaya lagi, ya, udah gitu. Udah sepuh lagi, ya warisannya banyak anak tunggal lagi, ya nggak gitu ya misalkan ya. Jadi seperti itu. Tapi juga bukan berarti yang suaminya udah setia ditanya, abang kapan selingkuh bang? Ya nggak usah ya, karena tiap orang ujiannya penggugur dosanya beda-beda. Begitu ibu, ya. Nih bun, saya bacakan satu hadis ini di Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud ada lengkap banyak. Al-Qamaqal, Rasulullah SAW bersabda mengingatkan, barang siapa terjaga di malam hari, ibu kebangun nih misalkan nih, habis isya tidur kebangun, lalu dia membaca, La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat lain pakai yuhyi wa yumit, tapi kebanyakan tidak pakai. Ya. Jadi kita ambil yang lebih banyak aja riwayatnya ya. Ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilanjutkan dengan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwata illa billah, tidak pakai al-azimnya, tapi ala billah aja, ditutup dengan Allahumma gfirli. Ya.
Kok alhamdulillah dulu, tidak subhanallah dulu? Ada riwayat yang lain yang di Abu Daud pakai subhanallah. Tapi saya ngambil yang di Bukhari. Di Muslim juga ada. Lebih dahulu alhamdulillahnya. Jadi dua-duanya sama-sama sahih, ya. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ada kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ditutup dengan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Terus kok emang gimana kalau baca itu? Nabi melanjutkan, lalu dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Lalu jika dia mengambil wudhu dan sholat, ini yang paling keren. Allah terima sholatnya. Ya, izin Bu ya. Kadang kalau gini, kita kan kalau ke orang berbuat 1000 kebaikan, kadang bisa dilupain gara-gara satu kesalahan ya. Ya, kalau ke Allah kan kebalik. Kita datang kepada Allah bawa 1000 kesalahan, ada satu aja amalan kita yang Allah ridho, terserah Allah mau ampunin atau enggak, betul? Kita udah hidup misalkan udah berapa tahun. Ibu mungkin udah gak ngitung, ibu udah berapa kali sholat seumur hidup. Mungkin gak bisa ngitung, gak dihitungin juga. Bahkan udah gak kehitung. Tapi kalau pertanyaannya diganti, jawab Bu, sholat ibu yang mana yang yakin diterima Allah? Wallahu a'lam. Ya. Karena ya kalau mau jujur, sholat kita ya kayak begitu. Udah makul yakulhu melulu. Ya. Begitu ganti ina atau inaan lebih pendek ya. Sering lupa rokaat. Nyari kunci gak ketemu giliran sholat malah ingat, oh ya di kantong jaket. Kadang rokaat 3 sujudnya lama banget. Orang kira, ih khusyuk banget ya. Padahal lagi mikir dia, abis ini tasyahud apa berdiri nih. Bingung ya. Menjiwai ibu ya, Masya Allah. Maka ya Allah bangun tidur, ya kadang terserah Allah. Allah kalau udah mau bangunin Bu, ibu pengen pipis kek, ibu digigit nyamuk kek, atau digigit singa, ya barangkali tinggalnya di ini ya. Kalau kayak Kak Irfan Hakim kan punya singa di rumah. Ya. Maka terus bangun, doa silakan kalau mau doa, udah gitu terus ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ya Allah, aku beriman ya Allah kepada apa yang kau sabdakan oleh Rasulmu ya Allah. Yang Rasulmu sabdakan, terimalah sholat ini ya Allah. Ya meskipun kuliah kulhu lagi Bu, bismillah. Tapi kalau keterima kan Bu, Masya Allah. Ini gini, kita ibadah ada 2 ya. Ada yang sah, ada yang diterima. Kita lebih butuh yang mana buat ke surganya Allah? Yang sah atau yang diterima? Terima, karena kalau sekedar sah gampang. Syarat rukun terpenuhi, ibu wudhu udah, menutup aurat udah, ngadep kiblat udah, ya semua udah, syarat rukun terpenuhi. Tapi pikiran kemana-mana, ya lupa rokaat, pikiran kemana-mana, ya. Atau kadang izin, karena lagi ada calon mertua misalkan, ya. Kalau yang anak-anak muda, kalau ditanyanya sah secara fikih, sah secara fikih. Kalau masalahnya diterima atau enggak, kan ini biar repot, ya. Nah kita butuhnya yang diterima. Nah kalau pengen diterima syaratnya 2. 1, niatnya benar. 2, caranya benar. Ulangi. 1, niatnya benar. 2, caranya benar. Gimana niat yang benar teh? Lillahi ta'ala. Bukan supaya dipuji orang. Bukan supaya viral. Bukan supaya dianggap orang soleh. Ya udah. Makanya ciri orang yang lillahi ta'ala, yang ikhlas itu. Ya ciri ikhlas itu ada orang, tidak ada orang, sama aja. Kalau depan orang baru baik, sopan, bagus, dan yang lain-lain. Gak ada orang, beda misalkan. Ya. Itu niat benar, lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya benar. Gimana cara yang benar? Ittiba, mengikuti yang dicontohin Rasul. Jadi misalkan, aku pengen tambah takwa kok. Gimana caranya? Makanya saya salat subuhnya 6 rakaat, gak bisa Bu. Ya. Karena dari nabinya 2 ya. Jadi kudu 2 tuh, niatnya benar, caranya benar. Makanya kalau ada yang bilang, tapi kan aku korupsi juga sedekah buat rumah yatim. Ya gak bisa kan, caranya salah. Ya. Atau juga misalkan gibahin orang katanya niatnya buat supaya kebaikan si orang itu. Kalau pengen kebaikan buat orangnya, traktir orangnya, duduk duaan, nasehatin.
Karena digibahin mah di belakang orang yang nggak tahu. Begitu tahu ya malah kesel. Kamu ngomongin di belakang. Ya. Maka begitu ya, niatnya benar, caranya benar. Kalau pengen diterima. Karena kita sekali lagi butuhnya yang diterima, bukan sekedar sah. Nah kita tadi nih bisilah, ya Allah sholat sejauh ini seumur hidup udah berapa kali ya. Tapi nggak tahu diterima apa enggak. Nih Bu, kita ibadah, punten. Kan tadi kita tahu ya, belum tentu keterima. Bisa jadi sah sih sah, tapi keterima belum tentu. Tapi kalau bicaranya dosa, malaikat pasti nyatet nggak? Pasti nyatet ya. Coba giliran ibadah belum tentu keterima, giliran dosa pasti kecatat. Ya walaupun ampunan Allah luas. Selagi kita nyawa belum nyampe kerongkongan, terus tobat, ya pintu tobat masih terbuka. Cuman kan kadang ada yang ngegampangin kadang. Dosa kecil ini. Na'udzubillah. Karena kalau udah ngeremehin dosa tuh, na'udzubillah. Ya, pernah ada kayak begini ceritanya. Suami istri ngaji sama-sama, ada gitu ya memang mereka usaha lah jualan. Pengen tambah besar. Tahu nggak boleh pakai riba nggak boleh. Makanya akhirnya nyari pinjaman ke sana sini yang bisa modalin. Ternyata nggak ada kalau nggak tanpa bunga. Belum ketemu lah. Akhirnya tercetus lah, ya udah nggak apa-apa kali dah sekali doang. Kita pinjam yuk ke bank, nanti insya Allah sedekahnya dibanyakin. Ya, kalau untung juga zakatnya nggak cuma 2,5% deh kita tambahin. Ya istri ya gimana ya, imamnya udah ngomong gitu soalnya. Makanya ini pentingnya imam kudu lurus tuh ya. Karena kan ya makmum mah ngikut gitu. Kadang ada yang udah nolak. Ya malah ya naudzubillah di luar yang KDRT juga ada. Keambil lah Bu, pinjaman berbunga. Dan memang takdirnya memang ujiannya laris dagangannya. Pokoknya dua-duanya tambah kaya. Kedua-duanya tambah kaya, nih hukuman yang paling pertama Allah berikan itu nggak langsung musibah, tapi dibikin tadinya rajin kajian, sekarang mulai ninggalin. Tadinya nyesel, aduh sayang nggak ikut minggu ini kajian di ustadz yang itu. Sekarang nggak ada perasaan nyesal sama sekali. Biasa tepat waktu 5 waktu, sekarang karena sibuk meeting, ya akhirnya kadang ya subuh sebangunnya 6:30. Itu juga kalau nggak telat meeting. Kadang mandi ya udah langsung berangkat kantor, langsung kantor meeting lagi, bisnis, ketemu dengan klien, ketemu dengan vendor, supplier. Tahu-tahu jam makan siang, dikodok jadinya tuh. Subuhnya bareng zuhur. Tadinya nyesel, nggak sedih, nggak apa. Pelan-pelan lama-lama ketika sudah tidak ada penyesalan meninggalkan amal soleh, maka lama-lama sama dosa yang kecil-kecil ngeremehin lama-lama. Perusahaan makin gede, banyak anak-anak muda pada magang, mulai agak ya tadinya nundukin pandangan, sekarang dibecandain. Ya. Dicandain lama-lama ya udah ngobrol, chat. Digampangin, diremehin. Naudzubillah singkat cerita, ya terjadilah dosa besar yang secara syariat si istri itu berhak untuk minta diceraikan. Ya karena dua-duanya udah pada kaya, ya sudah, pisahlah mereka. Ya pisah, ternyata tidak sesederhana itu. Ya rusak ke anak-anak ngelihat. Anak-anaknya ada yang jadi benci sama laki-laki gara-gara lihat ayahnya begitu. Gara-gara benci sama laki-laki, mohon maaf, anaknya ada yang jadi lesbian. Dan akhirnya karena benci sama anaknya, karena benci sama ayahnya, ketemu anaknya si ayahnya cuma bisa seminggu sekali. Itu pun ketemu anaknya judes. Ya. Dan ketika akhirnya di ujungnya ya baru terakhir tuh. Dua-duanya akhirnya sama-sama ya udah bangkrut usahanya. Udahan. Gampang kan bagi Allah, ada yang dibikin ketipu, ada yang dibikin pabriknya kebakaran. Diawali dengan satu, ngeremehin dosa. Ya. Jangan, hati-hati. Sebagaimana amalan sekecil apapun kalau Allah terima, Allah punya kuasa menjadikan itu besar, ya sama dosa juga. Kalau diremehin, anggaplah misalkan lu ya,
Kok kan katanya kalau beriman tetap ke surga juga. Anggaplah kalau misalkan ternyata aku tetap harus dibersihin nih dosanya di neraka. Tapi cuma sehari kok. Ntar dulu kan sehari di sana beda sama sehari di sini Bu, betul? Kalau kata surat 32 As-Sajdah ayat 5 sama dengan 1000 tahun. Kalau kata surat ke-70 Al-Ma'arij ayat keempat ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumi kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Khamsina alfasanah 50.000 tahun. Ya. Dan beda di sana makan panasnya nggak seperti panas di bumi, ya. Apa lapar disediain buah zakum bentuknya kayak kepala setan. Haus disediakan nanah yang mendidih. Kalau diminum malah lonyot ususnya. Azab paling ringannya di neraka, kata Nabi, Aqomokol, sebagaimana engkau dipakaikan sendal dari api neraka, saking panasnya sampai otakmu meleleh. Coba ini. Na'udzubillah kalau kita kesampai, na'udzubillah kalau kita takdirnya ke sono ya. Na'udzubillah. Kan pasti pada pengen hidup lagi untuk beramal dong. Ini mah misal, ini mah ngelamun Bu, renungan aja ya. Kata Allah tiba-tiba, ya udah boleh 3 hari dihidupin lagi. Kira-kira 3 hari itu pengen dipakai ngapain Bu? Oh iya. Bakal pengen gibahin orang gak? Bakal pengen gampang sakit hati sama mulut orang gak? Tuh makan juga enggak. Orang mau gibahin julitin ibu bakal peduli gak Bu? Bodoh amat. Ya. Kayaknya bisa jadi begitu dibangkitkan kembali, langsung cek saldo, dinolin semua dulu tuh langsung. Ya. Ngantuk juga, paksain berdiri, kalau perlu cuci muka. Ya. Sayang tahu soalnya. Maka kalau misalkan kita tahu bakal kayak begitu, pertanyaannya, ya kenapa tidak dari sekarang? Kan masih hidup. Masa ya kudu nunggu mati dulu ke neraka dulu baru pengen jadi orang baik? Sekarang jadi orang baiknya. Kenapa harus ditunggu-tunggu? Itu bicara masih dikasih waktu 3 hari misalkan. Ini yang di sini emang nanti malam masih ada? Belum tentu juga. Yang lagi ngomong aja belum tentu pulang ke rumah ini. Beneran. Gak ada yang tahu. Kabar baiknya yang penting kan memang meninggal itu bukan, yang penting kan husnul khotimah, betul? Nah husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Beda. Kalau misalkan kok matinya karena COVID, aduh kasihan, tapi sedang apa? Sedang sujud kok rakaat terakhir. Ih, Masya Allah. Daripada misalkan kok matinya di masjid, ih keren ya, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker jatuh ketimpa. Ya. Nggak jadi Masya Allah ya. Makanya kenapa kita dianjurin istiqomah, karena nggak tahu dipanggilnya kapan. Kalau istiqomah kan standby jadinya Bu. Kapan aja kita dalam kebaikan. Ya. Nah kadang lebih mudah standby memang yang udah sepuh-sepuh memang ya. Ditolong sama Allah. Bener Bu, kadang saya mikir, pernah ya diajak ngobrol misalnya kayak kakek. Oke kenapa nggak mau ikut maksiat? Banyak perempuan, Allah perempuan lagi udah nggak mau kok sama saya. Gitu, ya juga sih ya. Sudah tidak setampan dulu gitu. Jadi ya, karena kadang punten ya di saat ada orang berlomba-lomba untuk bisa jadi cantik, bisa jadi tampan. Padahal ternyata bisa jadi ada yang tidak diuji Allah dengan bentuk yang rupawan. Jadi orang gak ada yang mau ngajak pacaran, berarti aslinya pertolongan itu. Cuman kan karena dia nganggapnya bahagia itu di cinta, jadi akhirnya ngira itu sesuatu yang baik. Contoh ya, koruptor 10 orang, ketangkep 1. Ngambek, kenapa teman saya yang 9 gak ditangkep? Akhirnya 5 tahun kemudian pas dibebasin baru ditanya lagi, gimana perasaannya udah jalanin hukuman sampai beres? Alhamdulillah, wah wajahnya dia udah beda, teduh, adem. Ditanya, kok alhamdulillah sih 5 tahun lalu ngambek? 1, saya jadi berhenti nyolong, coba saya gak ditangkap, mungkin sampai hari ini saya masih maling. 2, jadi kenal Allah. Kan di dalam sel waktunya gak sebanyak kayak di luar. Jadi udah terjadwal pengajian jam segini, tanggal segini. 3,
lumayan gugurin dosa. Mati bakal, ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Berarti kehalangan dosa sendiri. Digugurin dosanya. Karena lebih repot nyolong gak pernah ketangkep, dihukumnya nanti setelah mati. Repot. Makasih ya yang udah nangkep saya. Kau tahu 5 tahun yang lalu, berarti kenapa ngambek? Dulu Tuhannya saya duit, bukan Allah. Makanya saya ketinggalan sholat gak nangis, giliran hilang duit nangis. Atau di luar sana, kenapa kamu, saya lihat dia sholat kok, KTP-nya pun Islam, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis ya. Tapi waktu gagal nyalek gila. Berarti di hatinya jabatan ya. Tergantung sudut pandang kan. Jadi kalau kita masih gampang ngambek melulu, mungkin 2 doang penyebabnya. 1, kita terlalu cinta sama dunianya. Atau 2, mungkin kita belum pengen ke surga. Ya. Coba tadi udah tahu bakal ke surga, udah tahu panasnya neraka, nggak milih ngambek tuh, dihina orang, digibahin orang, ibadah we, lempeng jadi orang baik. Ya. Makin gede teh gengsi katanya, nggak bisa. Lihat anak-anak. Habis berantem sama temennya 5 menit kemudian juga bayaan lagi, betul? Yang berantem ibu biasanya. Ya. Iya, nah kamu habis benjol sama dia. Ibu tidak terima, di mana sekolah anak itu? Anak-anak sederhana, dia benjolnya udah gak sakit, terus dia punya mainan yang saya suka, diizinin main. Mana ada gengsi? Gengsi ya. Bahkan kenapa coba anak-anak lebih mudah bahagia daripada yang udah dewasa? Padahal ilmu banyakkan orang dewasa, banyakkan anak-anak. Dewasa kan ibu udah sering nonton YouTube ya, jadi banyak ilmu. Ada kuliah, udah ngaji. Uang banyakkan orang dewasa atau anak-anak? Dewasa, kecuali Rafatara sama Cipung ya, mereka agak beda ya. Maaf bercanda Bu ya. Uang lebih banyak, ilmu lebih banyak. Tapi kok masih lebih mudah bahagia anak-anak? Sederhana alasannya. Karena di hati anak-anak belum ada pesaing Allah. Kita makin gede kan banyak pesaing Allahnya. Gini ya rasanya kaya kok, enak. Gini ya rasanya punya jabatan Pak, enak. Gini ya rasanya viral Bu, enak. Tanpa sadar itu jadi pesaing Allah. Makanya kalau di kota besar ada yang ngambek, percuma gaji cuma 20 juta. Saya baru bahagianya nanti kalau viral kayak dia. Nanti kalau rumahnya segede dia. Kenapa kudu banyak syaratnya? Ibu dulu lahir langsung segede gini Bu. Ibu pernah orok? Nah, berarti ibu pernah jadi manusia yang bisa bahagia tanpa alasan seperti anak-anak itu. Kenapa makin gede banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak duitnya malah makin sulit bahagia? Kita sih naruh pesaing Allah di hati. Ya. Jadi Ramadan, momentum untuk udah Allah lagi aja. Makanya kan kadang lihat ya, kenapa ya kadang yang lebih bijak-bijak biasanya orang yang sudah dewasa usianya. Udah bonyok soalnya sama pengalaman. Dikecewain pasangan mungkin udah, dikecewain teman sendiri udah, dikecewain saudara sendiri udah, dikecewain perusahaan udah. Sampai dia sudah nyampe di titik kayaknya tinggal satu yang gak mungkin ngecewain, tinggal Allah. Kan kalau misalkan belum tahu kan, belum pernah dikecewain siapa-siapa, naif istilahnya. Gampang percaya, lempeng we nurut. Gak yakin sama Allahnya. Makanya yang mahal teh yakinnya Bu, tadi saya bilang ngaji kan orang bilang dapat ilmu, tapi ada lagi yang nambah, gak cuma nambah ilmu, nambah keyakinan, betul? Nah masalahnya nambah ilmu teh gampang, insya Allah. Ibu di rumah gak datang ke pengajian juga, modal handphone sama YouTube bisa ngaji loh Bu. Ibu pun ngajinya bisa pilih loh Bu. Ibu mau ceramah kayak Haji Zainuddin MZ masih ada gak di YouTube? Masih. Bahkan ceramahnya Buya Hamka masih ada Bu. Meninggalnya aja tahun 81. Ya. Saya lahir 91, belum lahir saya waktu beliau wafat. Tapi ngaji tafsirnya, ngaji kitab tafsir Buya Hamka. Tafsir Al-Azhar. Ya. Oh, pernah ada manusia sehebat ini dan ulama Indonesia lagi. Kemarin baru pulang dari Padang. Jadi, betapa ya beliau di sana. Emang dari Sumatera Barat kan, dari Agam, Sungai Batang. Ya. Maka Masya Allah.
orangnya sudah wafat. Bahkan ya kayak tadi saya nyebut Imam Nawawi, wafatnya 8 abad yang lalu. Kitabnya masih dikaji, Arba'in Nawawi, Riyadus Solihin. Ya. Hingga jangan kalah sama anak-anak. Ada jangan sampai ya itu jadi sayang Allah di hati. Ini momentum ngebalikin. Ya udahlah, udah mau Ramadan. Ini juga kalau mau jujur belum tentu nyampe Ramadan ya. Umur mana ada yang tahu ya. Jadi udah yuk bismillah. Untung udah ngarep ke siapa-siapa udah pada pernah kecewa. Tinggal ke Allah doang. Nah, kadang ada yang belum pernah dikecewa. Saya belum pernah kok dikecewain sama pasangan, belum sama kantor, belum sama teman, belum. Ya masa harus nunggu dulu ngelihat orang, oh iya ya, ternyata. Kan sebetulnya ya tadi ya yakin ya. Yang mahal tuh yakinnya. Ketika kita bicara ilmu insya Allah gampang. Tapi kalau misalnya yakin contoh, kira-kira Bu, orang-orang yang pada korupsi, Bu, kira-kira mereka tahu gak sih kalau korupsi itu perbuatan buruk? Tahu, tidak mungkin ditangkap KPK terus ditanya, Bapak kenapa korupsi? Oh, makan duit rakyat tuh gak boleh. Saya baru tahu. Masa iya sih? Nggak mungkin. Atau misalkan selingkuh suami, digerebek sama istri sama anak-anaknya. Wah pada nangis, ditanya, Papa kenapa selingkuh Pak? Terus tiba-tiba dia jawab, oh tidur sama istri tetangga tuh gak boleh. Baru tahu. Masa iya gitu jawabannya? Masa mungkin gak sih Bu? Enggak. Berarti udah pada tahu dong ilmunya. Yang kurang apanya? Yakinnya. Suami pelit ke istri. Mungkin karena tidak cukup yakin kalau ngasih ke istri bakal Allah ganti berkali-kali lipat. Mau direkam gak Bu buat si Bapak? Masya Allah ya. Yakin bismillah. Orang nggak yakin tentang Allah yang maha kaya sang pemberi rezeki, efeknya kan banyak Bu. Berani nyolong, berani judi online. Kan beneran aslinya. Yang mahal yakinnya contoh. Waktu Nabi Ibrahim harus masuk ke dalam kobaran api, kira-kira beliau tahu nggak sih kalau api itu panas? Pasti tahu. Iya, benda apa ini baru aku lihat masuk enggak. Udah tahu itu panas, bisa ngebakar. Yakin kan? Yakin. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api ini juga saya bisa mati. 2, kalau kata Allah saya nggak akan mati, mau api kek, mau meteor kek, gempa bumi kek, tsunami kek, kata Allah nggak mati saya nggak akan mati. 3, kalau saya udah ngelakuin ini untuk Allah, saya tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, lebih indah. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api panas, maka ya sudah, bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah jadikan api itu dingin untuknya. Ya. Kita kurang yakin, aduh gimana ya kok makan babi sih, sekalian memang gak doyan lah, nurut gitu ya. Karena belum pernah ngerasain juga, jadi gak enak ya. Bagi yang doyan, buangan Bu untuk ninggalin makan babi. Udah lama ya. Maka ketika perjuangan untuk perjalanan menuju keyakinan tersebut, ya proses kan, ada yang ngerasain ya tadi kecewa dulu, ada yang ngerasain ya tadi sedih dulu, tapi ya sudah kan, yang lebih mahal yakinnya kan, ketika akhirnya yakin, oh ternyata ada hadis nyeritain di alam rahim itu kita rezeki udah ditentuin ya, hadis Arba'in nomor 4 coba lihat ya, yang dari Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi ntar di sana 40 hari sebagai nutfah, setetes mani, 40 hari kemudian sebagai alaqoh, segumpal darah, 40 hari kemudian sebagai mudgoh, segumpal daging, 120 hari berarti 4 bulan. Ya, 4 bulan itu nanti akan ditiupkan ruh, berikut juga ditiupkan 4 hal, ditentukan 4 hal. 1, ditentukan dia takdirnya seperti apa, jadi ahli surga atau ahli neraka ya. Yang kedua, rezekinya ditentuin ya.
Rezeki ditentuin tuh. Dan yang ketiga ajalnya ditentuin. Matinya di kapan, di mana, umur berapa, karena apa. Dan yang terakhir bahagia dan sengsaranya. Ya. Oh ternyata udah ditentuin. Maka dia yakin berarti saya, bapak, ibu dilarang mati. Sebelum semua rezeki yang Allah janjiin waktu di alam rahim, kalau belum diterima semua, gak boleh mati. Ingat cerita bapak-bapak jatuh ke sumur? Ini kisah nyata Bu ya. Bapak-bapak jatuh ke sumur, minta tolong. Naiklah dia pakai timba, naik ke atas. Ya. Begitu nyampe atas, dikasihlah segelas susu, biar tenang. Begitu udah tenang, baru ditanya, Bapak kenapa Pak kok bisa jatuh? Cerita. Enggak tahu, saya peragain ya. Tadi saya berdiri di sini nih. Terus, jatuh lagi. Ya. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Apa hikmahnya? Bapak tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya, naik dulu jemput, begitu beres kejemput semua, selamat mati. Nah jatuh. Gak bisa. Mau nyerah dengan kehidupan dia, gak mau. Saya udah capek kok. Saya pengen tiduran di rel, tiduran dia di rel. Keretanya lewat, masih gak mati Bu. Iya keretanya lewat di sebelahnya ya, dia salah info. Kan bukan petugas KAI ya. Yang ada tengsin. Ya udah. Bukan karena salah rel sebetulnya, belum takdirnya. Kalau kata Allah masih ada rezekinya, kita udah terkapar di kasur, gak bisa ngapa-ngapain juga masuk Bu lewat infus Bu. Beneran, gak bisa enggak. Ya. Maka ketika dia yakin, oh udah ditentuin sama Allah. Maka ya sudah gak mau ngambil dia yang Allah gak suka. Kan kadang kita mikir ya, kok tapi kan kalau rezeki yang halal tuh ketaker katanya kok. Gaji sebulan jelas misalkan 4 juta. Ya udah, saya kalau gak sambil main judi atau jual narkoba, ya apapun lah ya yang Allah gak suka. Gak sambil nyuri, saya gimana dapat plusnya, dapat lebihnya. Nah ini dia salah kaprahnya. Karena kalau kita bicaranya rezeki, kalau kata Allah ibu hari bulan ini rezekinya 1 miliar, mau halal mau haram, ibu tetap dapat 1 miliar Bu nanti Bu. Kita ngiranya kalau halal kurang kan? Tapi kalau misalnya nanti haram bisa dapat lebih banyak? Enggak. Tetap. Ada sumbernya kok landasannya? Ya udah, kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau minta seorang pemuda untuk bersihin kudanya. Beres sholat, ditinggal sholat. Beres sholat kudanya ada, tapi pemudanya hilang sama pelana dudukan kudanya hilang. Ya udah beliau pergi ke toko kuda buat beli dudukan baru, pelana baru. Nyampe salah satu toko ngelihat, kayak kenal tuh. Ditanya, punten. Ya nggak punten juga sih, beliau kan orang Arab ya. Ini mah biar ibu lebih paham aja ya. Bu, Pak, berapa tadi Bapak dapat dari mana itu pelana? Oh, ada pemuda tadi ngejual. Boleh tahu Pak, dikasih uang berapa tadi pemudanya? Dijawab, 1 dirham. Maka kata beliau dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, beres aku sholat juga aku pengen ngasih 1 dirham. Tapi lihat si pemuda gak sabar. Aduh sholat dulu, sahabat Nabi teh kalau sholat pasti lama nih, gak kayak kita kuliah kulhu ya. Maka ya udah, mendingan dijual. 1, dapatnya bisa jadi lebih cepat. 2, bisa jadi duitnya lebih banyak. Karena gak disampaikan dari awal mau dikasih berapa. Dijual, dia udah keliling sekian banyak toko, kata Allah rezekinya 1 dirham. Ya udah gak ada yang nawar lebih. Dek mau enggak dek. Kalau mau 1 dirham, kalau enggak sana bawa ke toko lain. Alah ya udahlah daripada gak laku nih Pak, 1 dirham. Tapi apa yang dia dapat? 1 dirham plus dosa. Kalau dia sabar dapatnya 1 dirham plus pahala. Mana yang lebih untung? Plus apa? Ya kan? Ya udah. Kita ngiranya kalau haram bakal dapat lebih? Enggak. Kok itu ada yang berhasil korupsi tapi ternyata tetap dapat duitnya? Kalau Allah nggak ngizinin pakai, gampang. Dibikin mati duluan bisa atau ketangkap KPK duluan, gampang. Izin ya, soalnya sampai ada yang kemarin pada bikin video pendek. Gue juga mau
300 tapi cuma 6,5 tahun gitu katanya ya. Tolong jangan sebut siapa-siapa ya, kita doain aja, ngambil hikmahnya aja. Ini renungan lagi Bu ya, hikmah lagi. Saya kenal guru PAUD, gajinya sebulan 250.000 dan dia anak yatim, gak punya ayah, terus masih punya 4 adik yang masih sekolah. Tinggal berenam, ibunya sama dia 5 bersaudara, adik-adiknya sekolah semua. Secara matematis cukup emang Bu zaman sekarang 250.000 buat 6 orang sebulan? Enggak. Kadang ada orang kaya makan satu piringnya aja ada yang lebih dari 250.000 kalau steak yang mahal ya. Maka ya itu dia, cukup Bu tapi ternyata gemuk malah. Ya. Loh gimana biaya sekolahnya? Ya adik-adiknya ngapalin Quran semua. Jadi ya gratis aja semua sekolahnya. Sedangkan jangankan yang 300 lah Bu. Ini circle saya dulu waktu di Thailand, waktu masih pada kawan-kawan kami sesama bandar judi yang lain. Bu, bandar judi gak semuanya nyampe, gak ada yang, bahkan saya langka kalau temu sampai yang triliunan. Kalau miliaran masih banyak. Ya. Maka mereka, uang bukan masalah memang. Ya. Meskipun gak nyampe triliunan, miliaran, tapi kan udah banyak banget kan. Duit bukan masalah. Jangankan bayar guru dan sekolah termahal. Bahkan mereka sanggup bikin bangun sekolah sendiri untuk anaknya. Tapi kalau Allah udah gak ridho, lihat perhatikan. Gampang tuh dibikin. Anaknya LGBT, anaknya mati overdosis narkoba, atau anak yang ngebangkang orang tuanya, atau bahkan ada yang nusuk orang tuanya sendiri dari belakang. Ini harafiah ya Bu, beneran ditusuk Bu. Nah, kan ada yang maksudnya nusuk tuh ya udah ngianatin bapaknya sendiri, akhirnya jual data bapaknya atau gimana atau orang bilang katanya ya bukan nggak salah sih kalau ada yang berkata pendidikan itu butuh biaya, itu betul. Tapi kan biayanya dari mana dulu? Berkah nggak? Ya. Ketika udah nggak berkah orang bilang jadi jangan dikira enak itu yang misalkan ternyata setelah beres 6,5 tahun masih ada sisa duit triliunan. Oh jangan dikira enak. Lebih repot kalau dibalasnya di sana. Tapi ya udah, dianya juga nggak mati kan. Padahal mudah bagi Allah untuk mematikan siapapun, kapanpun, dimanapun. Nggak mati, ya udah siapa tahu keluar dalam keadaan udah syahadat. Nggak ada yang tahu, doain aja kita mah. Meninggal nggak ditanya kelakuan orang juga kok. Ditanya kelakuan masing-masing. Tahu jenis orang yang paling rugi? Kita mergokin orang maksiat. Yang maksiat malamnya tobat nasuha, nangis sambil tahajud. Allah ampuni lagi. Terus kita masih julitin dia sampai 2 bulan ke depan. Yang maksiat orang, yang dosa kita. Rugi gak Bu? Rugi banget ya Allah. Jaga hati lah udah. Gak usah ikut ngehujat-hujat apa segala. Apapun yang lagi ramai perkara esteh lah yang dikatain. Ya udah sedih-sedih. Cuman ya udah jangan ikutan ngehujat ya. Ya. Udah ambil hikmahnya aja, bismillah. Maka ayo atuh, kalau bisa pun sebetulnya nggak usah nunggu Ramadan, nunggu hari ini aja udah nggak usah. Aslinya kan setiap hari kita masih bangun dari tidur teh bukan karena kita udah jadi orang baik, bukan karena udah makan sehat, udah minum suplemen ini, makan yang masih umur. Enggak, Allah masih nungguin tobat kita, udah gitu aja. Terus mau kita pakai apa hidupnya ini kalau nggak buat ke arah sana, ya. Jadi ya udah momentum. Mudah-mudahan nggak harus nunggu Ramadan karena tadi pada belum tentu nyampe Ramadan. Ini kita ngomongin Ramadan nyampe enggak kalau mau jujur mah ya. Sekarang weh ya. Ya kabar baiknya gini. Ternyata Allah itu nggak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosanya. Coba kalau yang dibenci pendosanya. Ya habis semua Bu. Quran surat 35 surat Fatir ayat terakhir ayat 45. Pas sebelum Yasin itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kalau sekiranya orang bikin dosa balasannya kontan hari itu juga, kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Wah, tidak tersisa.
Berarti satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, kita semua ternyata aslinya Bu, pantas mati atas dosa-dosa kita. Pertanyaannya kenapa ini masih ramai kayak begini? Walakin yuakhiruhum, akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya. Jadi kalau kita habis maksiat gak langsung mati, bukan karena jago nyembunyiin, chattingannya pakai aplikasi lain katanya, ya dengan selingkuhan, enggak ya. Duitnya dititipin di ini, di apa, supirnya, cuci uang, udahlah, enggak. Udah tuh, jangan tunggu ya. Kalau Allah nggak pernah benci pendosa, jangan benci dosanya. Dan dosa masih bisa ditobati selagi nyawa belum nyampe kerongkongan. Ya, jadi bukan orangnya, cuman perbuatannya. Ya perbuatan kan bisa berubah ya. Ibu G mungkin dulu mudanya pernah ngapain, ini sekarang mah ngaji ya. Masa iya jabrik melulu dari muda sampai ya nggak jabrik juga ya. Insya Allah. Kan capek sendiri kan. Kecewa sendiri, kena batunya sendiri, mentok sendiri. Ya udahlah, itu dia pertolongan Allah. Karena ya ada orang yang memang belajarnya kudu kayak begitu. Ada orang yang ngeliatin, ya Allah tetangga saya pada hancur gara-gara main judi, tapi dia sendiri belum berhenti main judi sebelum dianya yang atau enggak, lebih sederhana. Dulu saya SMA suka motor-motoran, namanya anak SMA ya. Temen tuh banyak yang jatuh dari motor gara-gara kebut-kebutan, tapi saya masih kebut-kebutan. Baru berhentinya kapan? Setelah saya sendiri jatuh dari motor. Padahal udah banyak contoh, oh kebut-kebutan teh. Ada yang jatuh, tahu-tahu 2 minggu gak masuk sekolah karena harus di rumah sakit ya. Ada yang patah tulang, ada yang bocos. Ya gak sampai ada yang meninggal alhamdulillah, tapi ya kan pelajaran aslinya. Ketika akhirnya jatuh sendiri, baru udah pelan-pelan aja. Ada yang penting nyampe. Oh dulu mah anak SMA teh ya, namanya di jalan raya ya, masa kesusul gak keterima, dibalap. Padahal bentar lagi saya depan nyampe belok kiri, bela-belain nyusul dulu tuh. Namanya bocah teh ya, aneh ya. Ya begitulah ya. Sekarang juga, tapi Allah sayang ya. Ciri Allah sayang. Ibu ada yang kesini naik motor Bu? Ada? Ini ciri Allah sayang Bu ya. Jujur Bu, berapa kali ibu sen kiri belok kanan? Lebih sering celaka atau lebih sering selamat? Oh tuh ya, yang celaka bapak kagok ngeliatin ibu. Ini mau kemana sih ini ibu? Bu kalau ini saya berpesan betulan Bu ya. Ibu kalau naik motor ke jalan raya jangan langsung ke tengah. Di pinggir dulu. Aduh, power saya mah melang. Pasang lampu sen. Ada yang udah pasang lampu sen, kerudungnya panjang nutupin lampu sen. Ya syar'i sih bagus ya. Tapi serba salah lah ibu-ibu ya. Tapi ibu lebih sering selamat Bu ya. Ini nyampe ya. Masya Allah. Udahlah istiqomah Bu ya. Karena kalau misalkan dosa diremehin atau bahkan kalau dosa dilakuin terus menerus, pilihannya cuma 2. 1, Allah buka aibnya. 2, Allah matikan dalam keadaan bermaksiat. Ulangi, kalau dosa dilakuin terus menerus gak berhenti-berhenti, nanti pilihannya 2. 1, Allah buka aibnya. Atau 2, Allah matikan pas lagi maksiat. Kenapa dibuka aibnya? Karena kadang ada orang yang surganya tuh di mulut orang Bu. Izin ya Bu, Ibu tahu kemarin sempat ada film Ipar Adalah Maut gak Bu? Kapan berhentinya? Pas ketahuan, betul? Coba gak ketahuan. Artis selingkuh, berhentinya pas kapan? Tahuan, viral. Coba gak viral-viral. Ya. Ya, karena kadang-kadang mungkin ada yang surganya bukan di Allah, surganya di mulut orang. Orang mencacing, yang hujat netizen se-Indonesia. Ada yang baru bisa berhenti pas gitu tuh. Ya. Tenang. Ada yang panik dibanting handphonenya masih ya. Tenang ya. Bisa? Nah oke ya. Lagi. Gak apa-apa Bu. Berarti ibu punya kuota. Alhamdulillah di luar ada yang gak punya kuota, handphonenya aja gak ada ya. Alhamdulillah.
Yang kedua, dimatikan dalam keadaan bermaksiat. Ini dulu saya nyantren di Bandung ya, di Darut Tauhid. AAT pernah cerita kayak gini. Izin ya, tentu kita tidak sebutkan nama, ambil hikmahnya aja. Ada salah satu tokoh daerah lah ya, punya posisi di pemerintahan, masuk berita meninggal di losmen hotel remang-remang yang murah pinggir jalan dalam keadaan tanpa busana dengan sesama jenis, sesama laki-laki. Bu izin ya Bu, ini meninggalnya hina atau tidak? Pertanyaannya saya ganti, kira-kira Bu, kira-kira Allah yang segitu maha pengampun dan maha penyayangnya, akankah Allah setega itu matiin orang dalam keadaan sehina itu kalau itu maksiat baru sekali-kalinya dia lakuin? Mungkin ya? Kayaknya enggak. Karena ternyata begitu diselidiki, udah nggak cuma satu kali, udah nggak kehitung, bahkan pasangannya udah tahu, ini udah tahu, tapi terulang lagi, oh nggak mau. Karena langkah pertama ketahuan, masih nggak berhenti. Ya udahlah, harus jadi contoh, mati satu nyelamatin jadi hikmah bagi 1000 orang itu bisa jadi. Ini cuma 2 itu, kita maksiat itu belum ketahuan bukan karena jago nyembunyiin, nah bila pilihannya 2 nanti, kalau nggak berhenti. Allah buka atau Allah matiin pas lagi maksiat. Contoh yang lain, saya banyak bicara tentang judi online Bu ya, di luar sana. Di podcast, di mana. Salah satu efeknya kan adalah, ya banyak orang yang pada kalah judi jadi datang ke rumah. Minjem duit atau minta ditutupi utangnya dan lain-lain. Saya kan suka tanya ya, pertanyaan standar. Pak, ini Bapak tabungan bertahun-tahun hilang dalam satu malam, atau misalkan ya hidup sehancur inilah. Tadinya punya ini, punya itu, punya mobil, punya perusahaan, punya apa, sampai akhirnya utang segini banyak, hancur, udah diceraiin istri, udah sehancur itu ya. Saya nanya cuma satu Pak, apa Bapak ini judinya sekali-kalinya itu doang seumur hidup? Jawabannya, saya udah gak bisa ngitung kok udah berapa kali main. Gak kehitung kan? Ini jujur ya. Iya dosa itu keji, tapi Allah yang segitu maha pengampunnya, tega kah ngehancurin orang segitunya, apalagi sampai mati lagi maksiat ya. Kalau itu baru sekali-kalinya seumur hidup. Enggak. Kadang kita hanya enggak sayang sama diri sendiri. Dan kadang kalau misalkan kayak tadi kau cerita, ada anak bandar judi, misalkan anaknya mati overdosis narkoba. Apakah itu berarti Allah jadi jahat sama anaknya? Anaknya kan masih kecil kok, nggak ngerti apa-apa misalkan. Enggak, masalahnya gini, kadang memang ada orang yang memang dia kalau dirinya sendiri kena jewer nggak mempan Bu. Baru sadarnya kapan? Pas anaknya. Ada orang judi, dia bangkrut berapa kali, habis berapa kali, utang berapa kali, nggak kapok Bu. Tapi ada yang baru kapok ketika ngelihat anaknya kelaparan, itu baru kapok Bu. Gimana kadang kita nggak sayang sama diri sendiri. Ketika diri sendiri udah nggak sayang, mau nggak mau gimana? Ya udah, Allah kasih hidayahnya lewat orang yang dia sayang. Makanya terutama yang udah pada punya anak, kayak Bunda mungkin ada yang udah punya cucu kali ya. Nah kasih tahu ke anak-anaknya, kalau udah sampai udah punya anak, tarik itu tuas rem sekencang-kencangnya dalam bikin dosa, udah berhenti. Takutnya yang kena orang yang kita sayang. Ya, bukan Allah yang jahat, bukan. Kitanya kan nggak mungkin nggak ditegur sama sekali, ya. Tapi ada yang keulang lagi, udah, ya. Ramadan nih, yuk, istilah. Kalau masalah keutamaan Lailatul Qadar atau juga yang apa keutamaan Tarawih, udah pada apa lah, ibumu udah berapa puluh tahun ibu Ramadanan ya. Saya emang ngambil hikmah aja, ya. Udah segitu dulu, Ustaz. Sisain waktu untuk diskusi, ngobrol, tanya jawab. Barangkali ada yang mau dikoreksi, saya salah menyampaikan. Mohon ditambahkan Bu ya, makasih. Silakan Ustaz. Masya Allah, terima kasih banyak Ko Denis. Semoga semua cerita dan ilmunya itu bisa bermanfaat buat kita semua ya. Sebelum lanjut ke tanya jawab ya, Ko Denis ya. Kita mau tanya jawab, ini ada... Diminum ya Ustaz? Bangga. Saya jadi dipanggil Ustadz nih sama Ko Denis, padahal saya bukan Ustadz. Alhamdulillah. Buat ini ada pengumuman sedikit dari panitia. Untuk pemilik mobil Suzuki R3 B2050 SFS dan mobil Sigra B1269 DZQ
mohon maaf ibu atau bapak mobilnya menghalangi jalan, jadi mohon dipindahkan ke sebelah sini dekat bazar. Kalau ada yang kalau ada pemilik mobil Ada? tersebut, Mohon dijual. ya Enggak. atau siapa tahu di situ ada yang nawar gitu. Enggak. Ada ya. Yang kayak satu lagi mungkin ya yang tadi ya, Sigra B1269DZQ ya. Ya. Baik, Ko Denis, sebenarnya tadinya kan tema hari ini adalah kita membahas soal hikmah Ramadan, cuma memang dari Ko Denis tadi kita banyak banget ilmu yang disampaikan, cita-cita yang disampaikan di luar menuju kita ke Ramadan. Ya mungkin dari Bapak atau Ibu yang peserta di sini, peserta kajian hari ini ada yang mau ditanyakan terkait apa yang sudah disampaikan, diceritakan sama Ko Denis, silakan. Kita masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab gitu ya. Atau mungkin saling ada yang mau berbagi cerita juga boleh. Silakan maju, langsung maju aja ke depan, angkat tangannya. Maju ke depan boleh, Ibu, Bapak. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Ibu ke sini, ke mic yang ada di depan. Ibu maunya tanya jawab atau foto-foto? Suka gitu ibu-ibu ya. Masya Allah. Silakan. Atau mau nanya soal cara naik motor yang benar sama Ko Denis boleh. Cek. Silakan Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ko Denis. Saya manggilnya Ko Denis aja. Iya, kalau Cici kan perempuan. Ini jadi Koko. Kayaknya Denisa lebih- nanti, Denisa. Lebih dominan ya kelihatan karena memang keturunannya kan seperti itu ya dipanggilnya Ko. Nggak apa-apa Bu. Nggak kelihatan. Heeh. Mohon izin Ko, Silakan, saya, silakan. Yang pertama saya mau tanya terkait diterima atau tidaknya ya niat dan cara yang benar tadi. Jujur saya udah setua ini karena saya juga udah punya cucu. Jadi saya ngaku saya tua, tapi tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Saya merasa tua, memang saya udah tua gitu, tapi saya merasa dewasa atau tidak ya balik lagi ya. Saya masih banyak, jujur saya masih banyak kekurangan dalam arti mungkin saya melaksanakan ibadah tadi yang sholat tadi sah ya, merasa ya mungkin sah, tapi masalah diterima balik lagi, kita diterima atau tidak memang ya udah lillahi ta'ala aja, tapi saya merasa memang banyak kekurangan saya begitu. Walaupun saya udah setua ini pasti banyak kekurangan saya, masih ada ibu saya kok di sana. Udah Assalamualaikum usia Ibu. 80 tahun yang Sehat selalu Ibu ya. Masya Allah. alhamdulillah masih diberikan kesempatan bisa ketemu sama ibu saya. Namun kok yang kedua saya dikasih pelajaran sama Allah ya. Diingatkan bahwa syarat mati itu tidak harus tua, bahwa syarat mati itu tidak harus muda, tidak harus sakit, tidak harus apapun, karena saya baru aja kehilangan ananda tercinta saya yang pertama di usia 36 tahun. Nah, yang saya mau tanyakan apakah itu peringatan buat saya gitu kok. Karena tadi apa yang saya simak dari yang kau sampaikan bahwa Allah mengingatkan, memberikan peringatan kepada kita melalui apa saja. Begitu. Salah satunya ya itu tadi kok pelajaran bahwa ketika saya bertugas kemana-mana, saya udah keliling Indonesia dan saya balik ke Jakarta, saya dengan niat mungkin saya takabur barangkali bahwa nanti kalau udah kumpul saya kepengen jalan-jalan menikmati masa pensiun saya dengan anak-anak dan keluarga saya. Tetapi ternyata itu saya belum sempat berkumpul bersama anak-anak saya, sudah berangkat duluan anak saya dengan usia yang relatif muda yaitu 36 tahun, sedangkan saya udah hampir 60 tahun. Begitu kok saya minta arahannya barangkali bahwa saya harus ikhlas menerima barangkali di sini saya masih ada merasa kok
Kenapa anak saya duluan yang berangkat begitu. Terima kasih kok. Mohon maaf, terima kasih ibu-ibu. Mohon maaf sekali lagi atas segala khilafan dan kurangan saya dalam bertanya atau minta pencerahannya. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafat itu sejatinya cuma berangkat duluan ya. Ketika kita yakin beliau orang baik, layak ke surganya Allah, ya berarti cuma berangkat duluan. Tugas kita memastikan kita nyusul ke tempat yang sama. Karena ibarat cuma tiket berangkatnya yang beda. Misalkan saya berangkat hari ini ke Surabaya, Ustadz Sigit berangkatnya minggu depan tapi ke Surabaya juga. Ya sama-sama Surabaya ya, bisa ketemu di sana janjian. Yang repot berangkat hari ini berangkat bareng, ke bandara bareng. Tapi yang satu ke Medan, yang satu ke Surabaya. Berangkatnya bareng tapi nggak ketemu karena tujuannya beda. Jadi ya udah bismillah. Kita mudah-mudahan bisa doain. Jadi pahala jariah yang mengalir bagi mereka yang sudah lebih dahulu Allah panggil. Dan ketika kita yakin atas kebaikannya, Allah terima kebaikannya, mudah-mudahan kita juga layak berkumpul di tempat yang baik itu. Itu satu ya. Kedua, apakah itu teguran atau petunjuk atau gimana? Salah satu analogi terkait petunjuk, terkait hidayah itu seperti ini. Misalkan di sini nanti dibagiin makanan. Cukup buat semua orang ada satu nasi kotak. Tahu-tahu ada satu orang yang gak ngambil. Pas pulang di tengah jalan dia mati kelaparan. Salah siapa? Suruh siapa gak ngambil gitu ya. Padahal kan ada. Maka sama terserah kita. Kita pengen ambil segala hal yang terjadi yang pasti gak ada yang kebetulan. Pengen kita jadiin itu hikmah atau enggak, kebaikan atau enggak, atau ya udah loss. Ya. Ini kan salah satu yang mahal juga tadi ya. Pelajaran, hikmah-hikmah yang didapat. Ada yang dia ngelihat tetangganya hancur main judi, dia bisa langsung ya udah saya bertekad nggak akan nyentuh judi sama sekali. Tapi ada yang tetangganya udah hancur berkali-kali, ya dia terus aja masih sampai akhirnya dianya yang repot. Ya. Jadi bismillah, saya yakin bisa untuk kita ambil jadi pelajaran. Oh, ternyata nggak harus nunggu umur. Ternyata waktunya terserah Allah. Bicara waktu, kalau mau jujur ya anak-anak di Palestina juga kalau kita bilang, cuman kan ternyata bisa jadi lebih beruntung mereka kalau kita ganti sudut pandang. Mereka meninggal belum punya dosa, hafal Quran lagi, lagi ngebela tanah airnya pula, udah syahid husnul khotimah pula. Bisa jadi mereka yang lagi ngomongin si Koko ini, itu si Koko ngapain ya di Indonesia, umurnya panjang tapi malah gak jadi pahala, cuman malah jadi dosa. Ngapain hidup lama buat nambah-nambah kuota siksaan doang. Tapi bagi orang yang cintai dunia, kasihannya anak-anak di Palestina. Kenapa kasihan? Ya gak bisa segede, gak pernah ngerasain naik mobil ini, gak pernah ngerasain makan daging ini. Tergantung standarnya juga kan berarti kan. Nah ya sudah. Gak ada yang sia-sia selagi kita yakin istilahnya orang baik dan juga kita apalagi meninggalnya dalam keadaan beriman ya. Berarti kan kita bisa doain setiap hari sebetulnya. Tiap hari pasti baca Quran, ya sudah sambil didoain. Tiap hari sedekah, ya udah sedekah atas nama beliaunya. Pengen sedekah, alhamdulillah Allah juga nitipin rezekinya untuk bisa sedekah. Ada yang pengen sedekah, pengen banget tapi gak punya duit. Ada juga yang duitnya ada tapi malah gak mau sedekah. Ya. Jadi ya sudah, itu mah tinggal. Makanya kan salah satu nikmat dari Allah kan kita dikasih kebebasan ya. Contoh nanti zuhur azan azan zuhur berkumandang. Kalau misalkan ada yang memilih gak mau sholat zuhur juga tidak langsung ada petir menyambar kan. Nah tapi pilihan-pilihan itulah yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban. Ya sudah, ini udah kejadian. Tinggal kita mau ambil ini sebagai hikmah untuk jadi tambah jalan dekat kepada Allah. Atau ya loss begitu aja. Ya. Dan ya saya yakin kalau itu malah membuat bunda jadi tambah rajin tahajudnya, tambah rajin sedekahnya, bismillah. Akan ada hari yang kita bersyukur, alhamdulillah itu kejadian. Kayak tadilah yang ketangkep, tadinya juga ngambek, mempertanyakan gitu. Tapi ketika akhirnya dia udah dapat hikmahnya ya sudah ya Allah. Kalau emang
ini ternyata jalan untuk aku tambah banyak sujudnya. Ya sudah, bismillah. Yang pasti nggak ada yang sia-sia, kepahitan itu ujungnya cuma dua, satu menghapuskan dosa-dosa, dua meninggikan derajat. Bisa jadi yang beliau tadi yang bertanya dengan segitu sedihnya, ya bisa jadi surganya lebih terjamin daripada kita yang mungkin keluarga masih lengkap. Bisa jadi akan ada harinya kita yang iri kepada beliau ya, wallahu alam. Ya, dan bismillah Bun, mudah-mudahan nanti kelak bisa kumpul semua di surganya Allah. Wallahu alam bisawab. Amin. Ada lagi mungkin Bapak atau Ibu, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, bersyukur sekali ya. Saya berakali ikut kajian AAGIM. Ini adem sekali kalau ikut kajiannya Ustadz Denis tuh ya. Mirip gitu ya. Adem, enak gitu di ini ya. AC-nya kenceng gitu. Berarti Pak. Ya, punten ya Ustadz. Tadi Ustadz menyinggung terkait 300T, kemudian ST. Ini sangat paham buat kita ya. Itu pelajaran buat kita ya sebagai umat itu. Nah, pada forum ini kita ingin mendapatkan cerita atau ibroh langsung dari Ko Denis terkait masa lalu itu ya, yang bandar itu ya, yang judul itu. Titik balik pada posisi mana sehingga Ustadz bisa mendapat lidah yang sangat baik sehingga Ustadz jadi adem seperti ini gitu ya. Jadi Ustadz bersyukur kita ya anak muda tapi jadi Ustadz yang ilmunya banyak Ustadz. Bisa di-share ke kami Ustadz, barangkali jadi ibroh buat kita. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah ya. Ya aslinya mah tidak ada kebaikan pada diri ini, Allah aja yang nolong. Atau bisa jadi doa orang tua, atau mungkin doa orang yang pernah saya zolimi, tapi ternyata dia orang soleh asli. Orang soleh asli kan kalau dijahatin malah doain kebaikan. Dan Allah pengen beliau dapat pahala jariahnya, mungkin sekarang yang doainnya udah wafat, atau mungkin lagi bobo, yang didoain lagi ngaji, ya kebagian pahala jariahnya. Tanpa harus ngerasain ujian ya. Kata hawa nafsu sih suka ya dikenal, orang minta foto, tapi kan repot sebetulnya jaga hatinya. Ya. Awalnya mah sama ya Pak, standar. Semuanya pengen bahagia. Cuman dengan bodohnya diri ini dan lemahnya iman, saya ngira kayaknya bahagia itu di duit. Karena memang sempat ada kondisi papi bangkrut waktu itu. Beliau juga sakit, ayah saya. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, 4 bersaudara. Anak pertama dari 4 bersaudara, terus juga ya ada hutang lah ke beberapa orang dengan nominal yang tidak biasa. Jadi ngiranya kayaknya punya duitnya enak. Dengan lemahnya iman berangkat ke sana, ditawarin kerja awalnya. 2 tahun pertama saya kerja Pak, jadi IT-nya. Bertahap gaji pertama 6 juta, terus sebulan naik jadi 7, 3 bulan jadi 9. Begitu setelah setahun jadi 11, setelah 2 tahun jadi 20 sebulan. 20 jutaan. Itu di luar apartemen, di luar uang makan, di luar tiket kalau ini. Dan setelah 2 tahun berhenti karena buka kasino sendiri ya. Jadi akhirnya itu dia ngebandarin. Nambah besar. Ya namanya omset ya, kadang ada yang tergantung orang mainnya lagi banyak atau enggak, kalah atau enggak, ada yang kalah 600 juta, ada yang ya itu tadi dibagi-bagi ya. Saham saya 30% waktu yang terakhir di sana. Terus ternyata kalau judulnya dunia tuh masih bisa bosen Pak. Sebagaimana kita doyan nasi goreng misalkan. Coba makan nasi goreng yang sama setahun penuh sehari 3 kali kan bisa bosen juga. Bosen kan? Nah kadang-kadang saya bilang izin ya kalau misalkan ada orang pengen kaya sampai ngehalalin berbagai macam cara. Kalau mau jujur mah alasan paling kuat kenapa dia pengen kaya tuh cuma satu. Karena apa? Karena dia belum pernah kaya. Karena kalau coba dirasain misalkan terima sehari uang 80 juta.
besok terima 80 juta gitu terus. Mungkin hari pertama senang, coba di tahun berikutnya. Kayaknya B aja. Ya. Jadi setelah juara dunia masih bisa bosan. Dengan bodohnya saya malah mikir, oh kenapa jenuh ya, kenapa gelisah ya, oh mungkin saya cuma kurang kaya. Ya sudah, ningkatin usaha ke dekat lingkaran juga cari circle yang ya bandar judi yang lebih besar, yang lebih senior-senior. Tapi ketemu yang senior itu masalahnya macam-macam. Ada yang kita lagi makan, dia bete tiba-tiba, cemberut. Ketika lihat di seberang jalan ada ibu-ibu lagi disuapin jeruk sama anaknya, dikupasin, serabutnya dicabutin, dianterin ke bibir ibunya, bahkan tangan anaknya udah siap standby nerima buangan biji ibunya. Si bos bandar judi itu bisa iri itu. Padahal penghasilan dia, oh Masya Allah, udah bisa di miliaran per hari itu kalau tingkatan dia. Anak gue gak pernah tuh kayak gitu. Kita coba ngehibur kan. Kan anak lu di kuliah di London, di Jerman. Kalau gak ditelepon juga. Kalau gak minta duit ditutup, di reject. Giliran minta duit baru nelpon. Dasar anak kurang ajar, mulai cerita ya. Anak orang lain kalau pengen jajan paling ke warung, anak dia Pak. Bosen, beli tiket ke Singapura, jalan-jalan. Gak nunggu duit habis, nunggu bosen. Gak bawa apa-apa, beli koper di sana, beli baju di sana. Duit bukan masalah lah pokoknya. Bini lu juga kan baru lu beli ini nih, BMW. Ini supir baru kirim nih foto. Dia lagi berzina bawa berondong di mobil baru itu. Ada kayak gitu. Beres World Cup, sebetulnya kita party nggak cuma pas beres World Cup aja ya. Ya sering aja gitu. Orang namanya orang lagi mabok ya. Kita lagi ngobrol, yuk tahun depan gimana, yuk kita bikin 5 web lagi. 2 tahun lagi gimana kita bikin ini. 5 tahun gimana, 10 tahun gimana, 30 tahun lagi gimana. Ya kita udah nikmatin lah di rumah hangat dikelilingin anak cucu. Yang ini ngomong masih muda dalam keadaan mabok dan belum nikah, diledekin dong. Nikah aja belum, lu nikahin aja tuh para penari telanjang di kiri kanan lu. Emang lagi ada yang nari dan ya jelas gak mungkin pakai gamis kalau di diskotik ya. Jadi emang narinya ya gak pakai, kurang bahan lah ya. Itu orang mabok bisa jawab kayak gini Pak. Udah gila lu Nis. Denis maksudnya ya. Masa gue jadiin perempuan kayak gini jadi ibu dari anak-anak gue. Ngomongnya pakai Indo. Jadi yang joget kan orang Thailand jadi gak ngerti ya. Ya Allah ini orang mabuk bisa mikir kayak begitu. Saya nggak percaya pasti ada orang yang udah puluhan tahun di bidang ini dan tetap happy ending. Seperti yang diidam-idamkan banyak orang lah. Anak pada pinter, lucu, kaya, kumpul di rumah setiap kali ini makan bareng, duit bukan masalah, bisa makan di restoran mana aja. Saling nggak punya masalah dunia lah. Udah keliling ke beberapa kasino, ketemu nanyain ini pendirinya mana, jawabannya macam-macam. Udah mati kena HIV AIDS. Ibu tahu HIV AIDS kan berapa? Bu, HIV AIDS tuh, aduh Bu, Ibu belum pernah ketemu orang HIV ya. Kencingnya bernanah itu, makanya sampai ada yang menganggap HIV itu seperti kutukan. Karena benar-benar dia itu antibodinya hilang, jadi semua penyakit bisa masuk. Mulutnya jamuran, paru-parunya TBC, kencingnya bernanah, ya. Pantatnya ambeien, udah segala macam penyakit masuk, ya. Dan pindah ke tempat lain, ini mana pendirinya? Kan masih di penjara dikhianatin anak buahnya. Pokoknya nggak ada yang happy ending. Saya sampai tanya, mana ada nggak yang sampai detik ini juga masih kaya? Sekedar kaya ada tuh, pemilik kasino itu rumahnya di situ, tapi ya kan agak on ya. Gara-gara anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Jadi kaya tapi pelangap-pelongo. Ibu pernah lihat kayak orang kehilangan terus akhirnya ngambil boneka, diajak ngobrol bonekanya, anakku gitu-gitu. Kaya mah kaya. Dunia mulai membosankan, yang ada di sana nggak pada pengen selamanya di situ. Yang udah bener-bener lama nggak ada yang happy ending. Saya kehilangan alasan kenapa harus tetap di sana. Tahu berarti cepat atau lambat harus berhenti. Tinggal pilihannya berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Tapi takut kalau berhenti juga ngapain saya di Bogor. Saya orang Bogor ya, lahir di Bogor. Ayah dari Belitung sih.
namanya Ahok juga lagi sama. Tapi bukan Ahok yang itu. Ini nama ayah saya Ahok. Tapi bukan yang gubernur ya, namanya Qadarullah aja sama. Terus ya ngapain saya di Bogor mulai lagi dari nol. Jadi takut sama rezeki. Jadi dulu ngerasanya karena tidak nemu anak seumuran saya yang lebih kaya dari saya, jadi ngerasa tuh pinter. Dan di sana kiri kanan saya circle pada pemakai, bahkan banyak bandar narkoba juga. Tapi demi Allah dan jujur saya nggak pernah nyentuh narkoba sama sekali, nggak pernah konsumsi. Karena tahu saya nggak gapai itu semua pakai otak, mikir. Dan saya ngelihat teman-teman yang pada make itu pada jadi mohon maaf ya dongo, jadi kayak ya ngerusak akal lah. Jadi saya kalau obat nggak mau nyentuh sama sekali. Tapi si akal yang dibangga-banggakan itu juga ternyata buntu ketika mikir ini kalau saya tinggalin ini semua saya di Bogor mau ngapain. Lagi takut sama masalah rezeki kayak gitu. Ya namanya di kantor kami ya kantor judi. Lihat kajian di YouTube belum masukin pencarian apa-apa, tapi begitu masuk YouTube kan udah ada langsung videonya yang dibawa kan, yang belum dicari apa-apa udah direkomendasikan lah gitu. Ya videonya Agib memang. Yang tentang potongan pendek, tentang janin, tentang kalau takut sama rezeki nonton ini ya gitu ya. Yang janin di dalam perut ibunya emang bisa apa? Maka kerja nggak bisa, sholat nggak bisa, tapi ibunya makan jengkol, makan pete, makan apapun masuk jadi rezeki buat si janin ya. Tumbuh kan dia? Pertanyaannya satu ditanya, itu berarti janin yang nyari rezeki atau rezeki yang mendatangi si janin? Rezeki datangnya. Terus kamu udah bisa gede, udah kerja, udah bisa sholat, bisa minta, bisa sujud sama Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah. Oh, kayak digampar itu mah. Oh, hal semasuk akal ini kok saya nggak kepikiran, bodoh sekali. Tutup YouTube-nya, pesan tiket pulang. Nyantren ke Darut Tauhid. Nyantren juga ternyata saya mikir, baca semua janji Allah tentang hijrah, tentang hadis-hadis tentang taubat, hijrah. Sambil masih bawa duit haram. Kan suka ada yang komen, wallah soal ceramah balikin dulu uang semua gitu. Ya ini diceritain, dulu saya mikir hijrah sambil bawa duit segini banyak. Ya ada sisa lah ya, meskipun waktu itu tinggal beberapa ratus juta doang. Ya tapi haram ya. Saya kadang mikir, mungkin kata Allahnya, katanya mau hijrah, mau tobat, masa sisa uang haramnya gak dibuang? Gak sanggup ya. Iya ya Allah gak sanggup. Terlalu melekat di hati. Tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua, dikirim sama Allah. Baru juga nyampe, ayo bro, lu akhirnya pulang juga. Gak usah nyari bisnis, orang datang. Lu Dino mau ngapain kalau berhenti dari sana? Nih gue bawa bisnis nih, ini proposalnya, lu tinggal taruh duit segini, tiap bulan gue kasih keuntungan segini. Menguntungkan bukan? Apakah ini jawaban dari hijrahku? Icak saya teh. Begitu ditransfer dari hari itu sampai detik ini tidak terlihat lagi batang hidungnya. Ya. Dan ada yang sama-sama jujur, bangkrut, dibikin gak laku. Ya intinya mah habis lah. Akhirnya kalau CFD di Bandung tuh di Dago, duduk di trotoar jualan kaos kaki 10 ribuan. Kalau pengajian ke masjid kayak gini gak ceramah, izin ke DKM boleh gak jualan kaos kaki, siapa tahu ibu-ibu PS ngaji pada beli. Pandemi gak boleh pada jualan, lowongan yang makin dibuka pas pandemi jadi kurir, kerja di JNT, naik motor bawa paket 67 paket. Ngetok-ngetokin pintu orang, tok tok tok. Nah, sering belanja berarti ibu ya. Dan dulu ketika buka pintu nggak ada yang nganterin kok Denis. Enggak, siapa lu ya. Mau kenal juga enggak ya. Yang ada udah lempar aja. Kan orang pandemi nggak mau ketemu. Kalau dilempar nyampe jalan saya lupa. Oh iya ya kan COD. Harus nalangin ya. Istri nggak tega kalau kerja kayak gitu terus ya. Udah ada ngajar ngaji aja. Ngajar tahsin, tahfiz di SMA. Jadi pagi di SMA ini, siangnya di SMA mana, gitu aja. Gaji sebulan 500 ribu, ada yang paling gede 2.500.000. Ya. Ngajar Mandarin masih bisa. Ya. Dulu waktu kuliah juga sambil ngajarin
fisika, kimia gitu masih ingat soalnya, mate. Ya udah, dan ngambek dulu lah ceritanya. Percuma, naon hijrah tobat kieu malah beak abis semua. Udah percuma, udah nonggeng sujud. Ya ngambek lah ya kalau Allah. Setelah diterusin nyampe di satu titik akhirnya. Ternyata ini teh pertolongan ya. Sisa uang haramnya jadi gak ada yang kemakan. Buang sendiri gak sanggup. Ya udah dikirimin orang buat jadi jalan kebersihan. Jadi sisa uang haramnya gak ada yang kemakan. Kenapa waktu itu saya ngambek? Kayak tadi. Waktu itu Tuhan saya duit berarti. Bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat gak nangis, hilang duit nangis. Ya udah. Ya udah weh akhirnya begitu. Kenapa jadi yang kayak sekarang? Saya sambil ya udah pembersihan. Terus doa ya Allah. Ya pengen husnul khotimah. Pengen kok kan udah tobat ya. Tapi kan gak pernah dapat SMS. Selama tobat Anda telah diterima gitu ya. Jadi ya berusaha memulai lah ya. Diajarin nama dulu ada Coach Stephen Indra Wibowo almarhum, tahu nggak? Pendiri MCI Mualaf Center Indonesia. Coach Stephen. Ya. Beliau ngajarin doa kayak gini. Ya Allah matikan hamba kalau hidup hamba nggak jadi manfaat. Matikan hamba kalau dakwah hamba nggak jadi kebaikan. Karena buat apa hidup cuma nambah dosa doang. Saya tambahin ya Allah jangan buat hamba dikenal kalau itu malah membuat hamba masuk neraka. Terus akhirnya kalau sambil ngajar tahfiz, jadi nerima setoran anak-anak tuh, ngajar ngaji di SMA. Diajakin, yuk bikin TikTok yuk. Yang aplikasi orang pada joget-joget itu, ya namanya alat, kita tinggal pakai, mereka pakai joget, kita pakai ngaji, jadi biar nggak kalah. Ya udah jadi tiap kali ngajar kayak gini ditaruh. Beres nerima setoran teh, yang nambah follower 4.000, 7.000. Heran kali ini kongko ngaji ini, biasa jualan handphone. Nah, ibu mau tuker tambah. Nah, ya. Bapak saya masih ikan asin ya di Bogor. Ya, ibu nyari sotong, cumi, ke bapak saya aja. Sampai sekarang nggak mau pensiun. Karena kalau libur di rumah malah bingung, sakit. Jadi tiap hari ke toko. Ini lagi nonton biasanya. Mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi beliau ya. Udah weh, rame yang nonton, tahu-tahu podcast, tahu-tahu TV, tahu-tahu diajakin ke sini ngaji sama ibu. Ya udahlah. Nggak minta, nggak apa episodenya begitu. Minta doanya aja, Bu. Ya. Jadi kalau ada yang ceramah teh didoain, Bu. Ya Allah, ningkongko. Mudah-mudahan nggak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang dia ucap. Doain, Bu ya. Tadi ada ibu bilang saya umur udah 60 ya berarti pahalanya udah banyak ya. Nah kita muda belum tentu nyampe umur segitu ya enggak? Yang sepuh mah pernah muda, yang muda belum tentu nyampe seumur ibu ya. Ya udah berarti pahalanya banyakan ibu. Kalau ada yang usianya di bawah si Koko gimana? Ya udah berarti dosanya sedikitan dia ya. Dosanya banyakan saya. Karena dari tadi saya liatin tampangnya satu-satu. Ibu kelihatannya nggak pernah jadi bandar judi ya. Ya berarti kan saya yang paling banyak dosanya di sini ya. Jadi minta doanya Bu ya. Kelihatan dari mukanya. Enggak ya? Dah gitu aja nanti ini mellow. Alhamdulillah. Mohon doanya ya. Amin, kita sama-sama doain ya untuk Kode Indonesia dan untuk kita semua, kita sama-sama saling mendoakan. Ya boleh satu lagi kali ya Kode Indonesia? Ya silakan. Satu lagi ada yang mau bertanya? Di belakang, di belakang kayaknya. Sweet deh 3 orang ibu itu. Itu pengen nanya apa dadah-dadah doang? Ya boleh silakan maju ke depan. Yang wajahnya lebih menderita coba jadi. Jadi pertanyaannya kan lebih urgent. Iya maaf. Ya, maaf bercanda ya. Boleh. Oh mic-nya di depan. Ya mic-nya di depan. Atau di WA aja di WA nih. Ke Ustadz Sigit. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Udah mau menangis duluan. Ya tenang Bu, tenang. Ya,
Alhamdulillah hari ini bisa ikut kajian Koh Denis. Kebetulan saya membawa anak saya tadi pagi pulang dari pondokan. Alhamdulillah. Barakallahu fi ilmi. Mohon kiat dari Koh Denis untuk bagaimana saya bisa meyakinkan anak saya untuk ke depan, untuk bisa tetap melanjutkan sekolahnya di pondokan. Iya. Kebetulan anak sekarang kelas 3 SMP. Iya. Mohon kiatnya Ustadz untuk anak Iya. saya. Baik, terima kasih. Cukup itu aja. Iya, Assalamualaikum bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bahasnya ilmu parenting dalam Islam, ilmunya ada lengkap. Cuman kan ya nggak cukup waktunya ya. Tapi paling saya bilang gini dulu deh. Aslinya kan anak juga ya yang genggam hatinya Allah ya. Pernah ada orang bertanya, gimana ya ini, bertanya ke suaminya, gimana ya masa depan anak-anak tuh, aduh ya Allah, dengan internet, dengan pergaulan. Waktu itu ada guru kami yang menjawab gini, loh apa sih andil kita buat anak kita? Apa kita yang bikin tangannya, bikin kakinya? Enggak kan? Bikin alisnya pun enggak. Kita jangankan bikin orang, gambar orang petot lah, jelek ya. Ya tenang, anak kita itu punya Allah. Tugas kita melayakan diri kita di hadapan pencipta anak. Kalau sudah dianggap layak, istilah. Nanti dengan anaknya saya ada lagi bahasannya. Ilmu parentingnya kalau misalnya itunya juga ada. Cuman ini yang paling fundamental dulu ya. Yuk kita layakan di hadapan Allah. Di Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 di ayat 60 sampai ayat 82 itu kisah Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir 60 sampai 82 ya. Di situ kan ada 3 perbuatan Nabi Musa Nabi Khidir yang dikomplain oleh Nabi Musa. Ada perahu yang dibolongin padahal mau dipakai, ada anak kecil yang terbunuh, sama ada rumah 2 anak yatim mau roboh malah direnov, dibangun ulang oleh Nabi Musa sama Nabi Khidir. Ditanya itu 3-tiganya sama Nabi Musa dan 3-tiganya ada jawabannya. Kita fokus ke yang nomor 3 karena di akhir perjalanan di ayat 82 akhirnya dijawab kenapa rumah anak yatim itu mau dibangun. Salah satu alasannya kan jelas, satu ini kehendak Tuhanmu, dan yang selanjutnya adalah wa kana abuhuma soliha, dan karena ayahnya soleh. Atau bisa dikiaskan ya karena orang tuanya soleh. Sehingga bisa lihat ya, kita bangun rumah yang bangun tukang Bu. 2 anak yatim ini rumahnya mau roboh, yang bangun 2 orang nabi Allah utus jadi tukangnya. Karena satu hal, orang tuanya soleh. Kalau kita baca tafsirnya ngambil hikmah lebih dalam, tidak disebutkan anaknya juga soleh, yang soleh cuma orang tuanya. Bahkan ada pendapat lain riwayat yang menyebutkan bahwa yang soleh itu bukan cuma ayahnya, tapi bukan ayahnya, tapi ayahnya punya ayah lagi, punya ayah lagi, punya ayah lagi, 7 turunan. Jadi kalau ada orang suka bercanda, kayaknya 7 turunan, bisa jadi dari tafsir ayat itu tuh. Ya. Sehingga akhirnya, yuk wisilah, layakan. Karena kayak tadi pelajarannya kayak izin yang saya cerita para bandar judi yang di Thailand itu, mereka bahkan jangankan guru dan sekolah termahal, tapi bisa bangun sekolah sendiri untuk anaknya. Duit bukan masalah, orang tuanya juga masih ada, tapi Allah nggak mau nolong, rusak Bu anaknya. Tugas kita melayakan diri, itu anaknya meninggal, ayah orang tuanya meninggal, anaknya masih kecil. Tidak diceritakan udah soleh atau belum. Tapi ketika akhirnya butuh pertolongan, lihat. Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukang rumahnya. Untuk ngebangunnya. Karena wakana abuhuma solihah, bismillah. Makanya yang paling penting itu dulu aja, yuk bismillah. Karena misalnya, yuk kita bahas tipsnya Bu, anak umur segini cara ngobrolnya gimana, anak umur segini. Iya ada ilmunya. Tapi kalau bicara umur nggak tahu nanti malam ya kitanya udahan duluan, si anak akhirnya sendirian. Yang bisa nolong kan tadi sebagaimana di surat Al-Kahfi. Allah sudah ridho sama orang tuanya. Allah jaga nanti anak-anaknya. Yang paling penting itu dulu aja bismillah. Ya. Kita layakan diri kita, yuk perbanyak takwanya, sujudnya, Qur'annya, apapun upaya kita bismillah. Aslinya sebelum kita angkat tangan juga Allah udah tahu kok kita mau minta apa. Pertanyakan berarti bukan amalannya apa, tapi udah pantas belum doa kita dikabulin sama Allah. Ya kita layakan diri kita di hadapan Allah. Ya.
Ya gitu dulu lah istilah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, semoga Allah jadikan ulama yang Allah berkahi utaranya. Bismillah. Allahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ko Denis. Sepertinya sesi tanya jawab ini kita akhir ya, karena waktu juga. Terima kasih sekali lagi untuk Ko Denis untuk semua cerita dan ilmu yang telah dibagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup kajian hari ini, saya mau ingatkan bahwa kajian berikutnya akan dilaksanakan setelah zuhur ya, ba'da zuhur, setelah sholat zuhur dengan narasumber Dr. Rezaldi Pratama, dokter spesialis mata. Dan untuk sambil menunggu mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bisa, ya, terima kasih. Sambil menunggu kajian berikutnya, ibu, bapak mungkin bisa sambil lihat ke belakang ada bazar di sana, saya mengingatkan. Dan juga bagi jamaah yang mendapatkan, yang ingin melaksanakan ibadah umroh, nanti akan ada voucher sebesar 1 juta ya dari Sania Tours. Katanya tinggal datang ke boothnya Sania Tours ya di sebelah sana, sebelah kanan. Sebutin aja kajian tanggal 11 Januari 2025. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor acara ini, kajian hari ini, untuk Depo Air Hidup, untuk Sania Tours yang telah mendukung terlaksananya kajian ini. Terima kasih juga untuk panitia penyelenggara, Ko Denis pastinya, Ko Denis Lim, dan semua peserta, ibu-ibu, bapak yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Saya Sigit Wardana mewakili penyelenggara, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kajian ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu yang telah dibagikan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin.